Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Mentari Detanzil dalam Bayangkara Inspiratif. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sosok anggota Polri yang menginspirasi, memiliki prestasi dan tentunya membanggakan institusi Polri. Dan pemirsa, kisah inspiratif kali ini datang dari Bribka Agus Salim, Babin Kamtipmas Desa Bagik Papan Polsek Pringgabaya, Polres Lombok Timur, demi mewujudkan senyum kebahagiaan dengan menyumbang bagi para warga disabilitas dan para orang tua yang tak mampu lagi berjalan. Babin Kamtipmas Desa Bagik Papan Polres Lombok Timur Bribka Agus Salim melakukan sambang warga di wilayah binaannya. Dalam kegiatan sambang warga ini, Babin Kamtipmas Bribka Agus Salim menyerahkan bantuan 1 unit kursi roda kepada warga yang bernama Lalu Sukmen Ibrahim, 73 tahun, di Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur. Warga tersebut telah menderita penyakit stroke selama 4 tahun. Selain menyumbangkan kursi roda, Bribka Agus Salim juga memberikan bantuan asupan makanan bergizi untuk warga penderita stroke. Adapun kegiatan ini merupakan program Kapolres Lombok Timur yang bertema Polres Lombok Timur peduli sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat khususnya warga lanjut usia. Sebagai bentuk kepedulian terhadap mutu pendidikan, Babin Kamtipmas Desa Bagik Papan Bribka Agus Salim mengunjungi Sekolah Dasar Negeri 3 Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Kunjungannya ini dilakukan untuk menjalin hubungan baik dengan kepala sekolah dan keluarga anak yatim piatu SD Negeri 3 Desa Bagik Papan. Bribka Agus Salim juga mengajar Zaki, Dwi, dan Siti yang merupakan anak yatim piatu untuk membeli kebutuhan sekolah seperti sepatu, tas sekolah, dan buku yang dapat digunakan untuk sekolah sehari-hari. Pihak Sekolah Dasar Negeri 3 Desa Bagik Papan menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan Babin Kamtipmas Desa Bagik Papan. Bribka Agus Salim berharap kegiatan ini dapat menjadi bentuk motivasi bagi Zaki, Dwi, Siti, dan seluruh murid SD Negeri 3 Desa Bagik Papan untuk lebih giat bersekolah serta belajar dengan rajin. Gelaran pemilu serentak 14 Februari lalu menyisakan cerita-cerita inspiratif. Salah satunya datang dari Polres Lombok Timur, di mana Babin Kamtipmas Lombok Timur melaksanakan giat membantu membawa salah seorang warga lansia menuju ke tempat pemungutan suara 10 Desa Bagik Papan di Dusun Pontong Suit. Lansia bernama Ina Swaidi ini diketahui mengidap penyakit stroke dan menggunakan kursi roda untuk menuju ke tempat pemungutan suara. Berkat bantuan personel Babin Kamtipmas, Ina bisa menuju TPS untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilu 2024. Hal ini sesuai dengan semangat dan fungsi Polri menjaga, mengayomi, dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan makin mempererat silaturahmi antara personel kepolisian dengan masyarakat dan membantu masyarakat khususnya kaum disabilitas dalam menyampaikan hak pilihannya ke TPS pada pemilu dan pileg kali ini. Babin Kamtipmas Desa Bagik Papan Polsek Pringgabaya, Bribka Agus Salim menyerahkan bantuan berupa 1 buah tongkat kepada anak Suhur yang mengidap penyakit stroke sejak 3 tahun terakhir. Warga lanjut usia ini menggunakan tongkat sebagai alat bantu jalan yang bertempat di rumahnya di Dusun Bampang. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dusun Bapak Afandi dan keluarga dari anak Suhur.
Avandi mengucapkan terima kasih kepada Babin Kaptipmas Desa Bagi Papan, Bribka Agus Salim yang telah menolong warganya dalam pengadaan tongkat sebagai alat bantu jalan. Selain itu, pihak keluarga juga mengucapkan terima kasih atas kepedulian yang diberikan pihak kepolisian dalam pemberian tongkat sehingga kakek anak Suhur kembali dapat berjalan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Babin Kamtipmas yang sudah memberikan tongkat kepada salah satu warga kami yang sedang mengalami sakit, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak kita ini, dan semoga Polri selalu semakin jaya. Kegiatan bantuan sosial ini diberikan kepada warga yang sudah lanjut usia dan anak stunting di Polindes Desa Bagi Papan, Pringgabaya, Lombok Timur. Kegiatan ini dalam rangka Hari Bayangkara ke-78 dan selain bakti sosial juga diadakan pemeriksaan kesehatan gratis serta penyerahan bingkisan dan vitamin. Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolsek Pringgabaya yang diwakili oleh Kanit Binmas Ibda Ahmad Rifai dan Babin Kamtipmas Desa Bagi Papan Bribka Agus Salim. Bribka Agus Salim juga mengimbau kepada segenap masyarakat untuk tetap bersama-sama dalam memelihara Kamtipmas yang kondusif. Kanit Binmas Polsek Pringgabaya Ibda Ahmad Rifai bersama Babin Kamtipmas Desa Bagi Papan Bribka Agus Salim menggelar bakti sosial. Kegiatan bakti sosial tersebut merupakan penyerahan kursi kepada warga yang membutuhkan. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dalam Hari Bayangkara yang ke-78. Selain melakukan bakti sosial, Kanit Binmas Polsek Pringgabaya Ibda Ahmad Rifai bersama Babin Kamtipmas memberikan himbauan kepada warga agar tetap menjaga dan memberikan perawatan keluarganya yang sakit sehingga dapat beraktivitas dengan baik ketika menggunakan kursi roda dan mendoakan agar kesehatan warga yang sakit segera pulih. Kegiatan bakti sosial ini juga sebagai wujud kepedulian Polri dalam melayani masyarakat. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Bribka Agus Salim ini diapresiasi oleh masyarakat. Lalu bagaimana kisah beliau yang sangat mencintai warga disabilitas serta orang tua yang tidak bisa berjalan lagi dengan menyediakan kursi roda gratis. Kali ini kita telah kedatangan Bribka Agus Salim di studio Polri TV. Halo Bapak, selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mbak. Sehat Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, mungkin kita akan berdiskusi, berbincang secara langsung mengenai kegiatan sosial yang Bapak lakukan begitu. Siap. Dengan menyumbang kursi roda untuk disabilitas dan orang tua yang tidak mampu berjalan. Siap. Sebetulnya apa yang melatar belakangi Bapak untuk melakukan dan menginisiasi program itu? Baiklah Mbak. Yang kita laksanakan di desa itu selaku Babin Kamtipmas tentunya harus melekat di tengah masyarakat Mbak. Kemudian dari sanalah kita mengetahui bagaimana dan apa masyarakat itu di bawah, karena sudah tertanam bahwa tugas selaku Babin Kamtipmas itu adalah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta mendeteksi kemungkinan-kemungkinan yang ada gangguan Kamtipmas yang di tengah masyarakat. Nah dari sanalah kita terjun bahwa yang kita temukan itulah yang menjadi inspirasi maupun dorongan bagi saya pribadi untuk berbagi kepada masyarakat. Baik, apakah warga disabilitas dan orang tua yang tidak mampu berjalan ini menjadi salah satu concern yang cukup signifikan begitu di wilayah Anda? Sebenarnya dari pengalaman yang saya temukan pribadi, Mbak, bahwa dalam masyarakat itu tidak semuanya sehat, gitu kan? Tidak semuanya baik, tidak semuanya mampu, gitu kan? Jadi ketika saya menemukan masyarakat misalnya yang sakit atau disabilitas, nah kemudian saya cek jika ada waktu itu kursi roda ataupun butuh tongkat kita berikan secara gratis. Secara gratis begitu ya Pak. Sejak tahun berapa ini programnya telah berlangsung Pak? 2014 Mbak. 2014 itu artinya sudah hampir 10 tahun. 10 tahun ya Pak. Dari sekian banyaknya masyarakat begitu, bagaimana cara Anda memetakan orang yang membutuhkan bantuan Anda Pak?
saya selaku Babin Kamtibmas juga kebetulan di rumah Mbak saya mendirikan yayasan kemanusiaan, gitu kan. Dan kita juga banyak teman-teman organisasi kemanusiaan maupun relawan se-NTB. Khususnya saya di Lombok Timur sudah banyak bergabung dengan organisasi kemanusiaan, relawan serta teman-teman Babin Kamtibmas yang lain satu kabupaten tetap hubungi saya jika ada masyarakatnya yang membutuhkan, gitu. Baik, jadi ini bentuk kolaborasi antar para personel Babin Kamtibmas dan juga masyarakat, begitu ya Pak? Siap. Lalu sudah berapa banyak Pak kursi roda yang Anda sumbangkan dari tahun 2014 hingga saat ini 2024? Alhamdulillah sudah ratusan, Mbak. Sudah ratusan ya Pak? Oke, kursi roda tentu tidak murah ya Pak ya? Siap. Apakah dana ini Anda ambil dari dana pribadi atau ada bantuan dari pemerintah daerah atau dari personel lainnya? Siap, bahwa kami di yayasan bergabung, gitu kan. Ketika ada mungkin di Polres ada baksos atau di pemerintah di dinas sosial ada baksos, kami yang memiliki akses bisa berbagi, gitu kan. Kita data dulu penerimanya berapa orang mungkin yang anak cacat gitu atau disabilitas, berapa orang yang tua yang masih anak. Itu jadi kita data. Kemudian kita cek dulu benar enggak, gitu kan, cocok enggak dia butuh kursi roda yang model apa. Itu kan supaya tepat sasaran. Kemudian sumber pendanaan, kalaupun memang dari organisasi yayasan kami ada, itu kita berikan. Kemudian kalaupun memang tidak lengkap, kita minta bantuan ke Pemda. Kemudian juga kalaupun memang ada rezeki saya beli pribadi. Baik, lalu apakah ada kriteria khusus Pak? Kriteria khusus untuk warga yang Anda bantu, apakah khusus dari rentang usia dari 50 tahun ke atas atau bagaimana kriterianya? Siap Mbak, tentunya bahwa pertama dari anak-anak yang cacat, yang disabilitas, yang usia 1 sampai 15 tahun. Itu khusus kursi rodanya, Mbak. Tidak bisa kita berikan kursi roda yang dipakai sama orang tua. Itu ada khusus untuk anak-anak. Kita dapat bantuan dari Australia waktu itu sudah ratusan, hampir 1000-an, gitu. Satu pulau se-NTB, gitu. Bukan di Kabupaten Lombok Timur saja. Dapat bantuan dari Australia juga Pak? Siap. Bagaimana cara Anda mempromosikan program Anda ini? Hingga akhirnya kebetulan ke yayasan kami ada akses ke sana, gitu kan. Ada kerjasama begitu untuk kerjasama melalui donatur yang di luar negeri. Kemudian kami hanya mendata bahwa ada sekian orang yang butuh, gitu kan, ada sekian anak yang butuh, gitu kan. Hanya setelah kami data, kita cek cocok dan tepat untuk menerima tersebut, kita adakan baksos, gitu. Oke. Itu artinya bantuan Anda ini targetnya untuk semua kalangan usia, begitu ya Pak? Siap. Tapi targetnya memang untuk warga yang disabilitas. Disabilitas, ya. Lalu apakah ada kegiatan lain Pak selain memberikan kursi roda begitu? Apakah ada juga bantuan bentuk berupa medical check up secara rutin gitu untuk para lansia? Siap, bahwa pertama dari anak-anak dulu Mbak yang disabilitas misalnya, itu kita berikan terapi. Kita bawa dia terapi, kita menggunakan ambulan yayasan, gitu. Kita kerjasama sama teman-teman yayasan lain. Misal di desa A ada berapa orang di sana, dikoordinasi sama relawan yang di sana. Kemudian kita sepakati, kita siapkan administrasinya, akhirnya dibawa ke tempat terapi ataupun ke rumah sakit. Kemudian untuk disabilitas yang lanjut usia, kita cek dulu kursi rodanya cocok enggak. Kalau memang cocok kita berikan. Kemudian setelah kita berikan kursi roda, kita juga berikan edukasi kepada yang bersangkutan maupun keluarga bahwa nanti kalau sudah ada perubahan menggunakan kursi roda, bisa kita bawa terapi ataupun berobat lebih lanjut, gitu. Fisioterapi secara rutin begitu Pak? Siap. Berarti ini kegiatan rutin begitu ya Pak? Setiap minggu? Tidak tergantung dari kondisi yang bersangkutan, Mbak. Ya. Untuk saat ini sudah berapa banyak warga yang Anda bantu menjalankan proses fisioterapi? Alhamdulillah ribuan. Ribuan Pak? Siap. Apakah ada bentuk kerjasama dengan rumah sakit? Alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan dinas kesehatan maupun dinas sosial serta Basnas, Mbak, sebagai tempat kita untuk permintaan bantuan dana. Misalnya kita kekurangan melalui pemerintah, kita bisa di Basnas, gitu. Oke, selain menyumbangkan kursi roda, lalu juga memberikan bantuan berupa medical check up dan juga fisioterapi begitu bagi warga yang membutuhkan, Bapak juga menyumbangkan dana begitu Pak? Siap. Seperti apa ini Pak mekanisme penyumbangan dananya?
Pertama kita cek dulu keluarga yang bersangkutan. Kalaupun memang dari keluarga mampu misalnya sekedar untuk biaya transport atau biaya makan di rumah sakit, ketika dia nunggu keluarganya di rumah sakit misalnya opname dan sebagainya, kita tidak berikan. Tetapi kalau memang benar-benar kondisi tidak mampu, kita terkadang urunan gitu, teman-teman relawan kita urunan sama-sama berapa. Kalaupun memang tidak cukup juga kita mintakan di Basnas Mbak, melalui pengajuan gitu. Oke, berarti ini apakah ada relasi dengan bantuan kepada warga disabilitas tadi? Apakah program yang berbeda, Pak? Sama saja Mbak. Sama saja. Siap. Tapi mungkin targetnya berbeda begitu ya, tidak hanya untuk bagi warga disabilitas ya? Siap, cuma sistemnya yang berbeda. Mungkin kalau disabilitas yang anak-anak ada tempat khusus, kalaupun yang lansia ada tempat khusus juga gitu. Tempatnya berbeda begitu Tempatnya ya? berbeda, siap. Baik, Pak Agus, lalu apakah Anda memiliki pesan begitu bagi para warga disabilitas untuk tetap bisa produktif, aktif, dan bisa berkarya? Siap, itu yang terpenting Mbak. Ketika kita menemukan misalnya ada warga yang disabilitas, kita berikan benar-benar dekat dan edukasi, terutama ke yang bersangkutan. Jangan sampai nanti ketika dia sudah merasa kurang dengan kondisi yang dia alami, dia banyak yang kita temukan down, Mbak. Dia merasa dirinya bahwa mungkin dia tidak seperti yang lain, tidak bermanfaat gitu kan. Hanya tetap kita berikan motivasi bahwa begitulah hidup. Terkadang ada cobaan dan sebagainya. Kemudian kita berikan edukasi supaya bagaimana tetap hidup ini ceria dan sebagainya itu. Ya, lalu bagaimana respon masyarakat Bapak terkait hal yang Bapak lakukan ini? Alhamdulillah sangat berbangga Mbak, bahwa ternyata sekarang ada polisi yang peduli kepada masyarakat. Gitu. Mungkin lebih humanis begitu ya, jadi merubah sedikit image kepolisian di mata masyarakat ya Pak ya? Siap. Apakah dari para warga yang telah Bapak bantu, khususnya warga disabilitas, apakah ada perubahan signifikan secara mental? Alhamdulillah Mbak, banyak juga yang ketika kita temukan sakit, kita berikan terapi, pengobatan dan sebagainya, alhamdulillah sembuh, dan itu jadi kebanggaan saya pribadi Mbak. Ya, dan selain menyumbang kursi roda Pak Agus juga melakukan bedah rumah begitu ya bagi warga yang membutuhkan. Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Siap. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.